Oke, baik, kali ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel tapi dengan menggunakan metode determinan. Ini metode baru bagi siswa kelas 10. Nah, ini kita punya bentuk umumnya, bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu A1X tambah B1Y tambah C1 Z sama dengan D1, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, jadi dalam metode determinan ini sebenarnya determinan ini diajarkan pada materi matriks. Nah, tapi materi matriksnya nanti Anda dapat di kelas 11. Ya, jadi bentuk sistem persamaan linear 3 variabel bentuknya seperti ini kita bisa ubah dalam bentuk perkalian matriks. Oke. Jadi kalau pakai matriks itu adalah nanti saya tunjukkan ini kalau kita tulis dalam sebuah matriks. Jadi matriks yang pertama ini kita menuliskan koefisien dari setiap variabelnya. Jadi sini koefisiennya X-nya kita tulis, B-nya Y-nya, lalu Z-nya jadi C1, C2, C3. Lalu di sini untuk variabelnya Y, X, Y, Z, sedangkan yang di sebelah kanan atau di ruas kanan itu adalah nilai daripada D1, D2, dan D3. Ini perkalian matriksnya. Dan nanti ketika kita mengalihkan matriks ini, kita dapatkan persamaan di atas ini nih. Oke. Nah, sekarang ini kita anggap saja ini matriks A, ini matriks B, ini matriks C. Oke, matriks B ini ya nanti kita cari solusinya. Jadi ada beberapa buku yang menuliskan ya bentuknya gini, AX sama dengan B gitu, seperti itu. Kalau kita mau ikut yang di buku ya tidak jadi masalah. Ini sebagai matriks yang X besar, yang ini sebagai B. Nah, kita akan mencari nilai X yang sini merupakan nilai daripada X, Y, dan Z. Untuk mencarinya kita tahu dulu determinan. Oke. Jadi kalau kita mau menentukan determinan ada banyak cara. Tapi untuk saat ini kita menggunakan metode Sarus. Oke. Nah, jadi kita mencari determinan. Yang pastinya determinan itu adalah determinan pada matriks 3x3. Bentuknya ya ini nih. Oke, kita akan cari nilai determinan dari yang ini, kayak bentuk-bentuk kayak gini nih. Oke, bentuk kayak begini. Determinan dengan metode Sarus. Oke. Nah, jadi ini kita punya matriks ini. A1, ini matriksnya misalkan sebagai matriks A. B1, C1, A2, oke, A2, B2, C2, A3, C3, D3. Aduh, ini B3 dulu, baru C3. Oke, untuk menentukan determinan matriks A atau kita singkat det A, maka caranya gini, kita buat garis tegak gini, kayak nilai mutlak tapi kita perbesar. Kita tulis ini A1, A2, A3. Ini B1, B2, B3. Ini C1, C2, C3. Kemudian kita tulis yang dua pertama ini, ya kita nanti kalau belajar matriks ya kita sebut ini kolom. Jadi kita tulis ini ulang. Oke. Dua pertama ini ulang. Jadi dua pertama ini ulang, tulisnya di sebelah sini. Ya. Ini tulisnya di sebelah sini dan ini di sebelah sini. Oke, dua depan saja ya. Jadi di sini adalah A1, A2, A3. Ini B1, B2, B3. Lalu tanda tegap, lalu pembatasnya kita pakai seperti ini aja. Oke. Nah, caranya adalah kita kalikannya ini yang kita sebut sebagai diagonal utama. Oke, yang lari dari kiri ke kanan, tapi
turun. Turun kita sebut sebagai diagonal utama. Jadi nanti kita mengalihkannya ini. Kita buat seperti gini. Ini kita kalikan. Jadi kita kalikan elemennya di sini A1, B2, C3. Kemudian di sini juga ini saya kasih. Dan di sini. Nah, yang biru ini kita tambah. Nanti hasil perkaliannya kita jumlahkan. Hasil perkaliannya di dalam ini di dalam persegi ini, persegi panjang ini kita kalikan lalu kita jumlahkan. Nah, sedangkan untuk bagiannya di sini, ya ini nih teman-teman, kita kalikan juga, tapi kita kurangi gitu. Jadi kita buat yang A1 bagian ini teman-teman, yang ini saya double A1 B2 C3, dapatnya ada 1 B2 C3 tambah perkalian dari yang ini teman-teman, B1 C2 A3 tambah yang di sini perkaliannya itu C1 A2 B3. Kemudian kita kurangi dengan yang di sini perkaliannya B1 A2 C3, kita tulis tanpa memperhatikan variabelnya. Yang sini kurang A1 C2 B3, lalu kurang dengan yang terakhir yaitu C1 B2 A3. Ya, ini C1 ya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk mendapatkan sebuah determinan. Contoh, kita akan mencari determinan dari matriks yang berikut ini. Nah, kita mau cari determinannya. Kita mencari determinannya. Nah, untuk mencari determinan kita berpatokan kepada yang tadi tuh teman-teman. Kalau kita berpatokan maka ya kita dapatkan di sini. Misalkan ini matriks N gitu. Jadi determinan matriks N itu sama dengan mutlak tadi dari 3 negatif 1 4, ini 2 5 3, kemudian 1 2 0 kan. Lalu kita buat ini, kita putuskan atau kita tulis dulu ini 3 negatif 1 4, kita ulangi, lalu 2 5 3, ulangi. Ulangi yang tadi teman-teman, lalu kita buat garis putus-putus. Nah, kita kalikan yang pertama. Yang pertama di sini dapatnya adalah 3 kali 5 kali 0, hasilnya adalah 0. Sama dengan 3 kali 5 kan. Nah, saya tulis 3 kali 5 kali 0. Ini kurungnya. Terus kita langsung saja. 3 kali 5 kali 0 hasilnya adalah 0. Tambah. Yang kedua itu adalah yang ini teman-teman. 2 kali 2 kali 4 hasilnya itu adalah 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, tambah dengan ya ini 1 kali negatif 1 kali dengan 3, 1 kali negatif 1 negatif 1 kali 3 ya negatif 3. Lalu dikurang dengan perkalian diagonal samping. Diagonal sampingnya yaitu ini. 2 kali negatif 1 kali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kurang dengan 3 kali 2 kali 3. 3 kali 2 6 kali 3 18. Lalu kurang dengan yang terakhir yaitu 1 kali 5 kali 4. 1 kali 5 5 kali 4 itu sama dengan 20. Hingga hasilnya adalah 0 tambah 16 kurang tambah negatif 3 itu sama dengan kan 13.
Ini 0 kurang 18 kurang 20 itu dapat min 38. 13 kurang min 38 negatif 25. Seperti itu ya teman-teman untuk mencari determinan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep metode determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kan kita punya persoalan di sini kan ada A1, A2, A3. Sorry, B1, B2, B3. Ini B1, C1, A2, B2, C2, 3, B3, C3. Ini kan X, Y, Z. Oke. Lalu yang sini itu adalah D1, D2, D3. Nah, metode determinasi sendiri itu gini. Kita kan mencari X, Y, dan Z. Kita namakan ini sebagai koefisien determinasi atau determinan. Nah, koefisien determinan. Kita sebut sebagai ini D. Nah, kemudian untuk mendapatkan variabel X punya nilai, maka kita bagi gini. Determinan X per determinan itu koefisien determinasi itu. Dengan catatan kalau kita mau cari determinan X, maka kita harus mencari gini. Setiap koefisien X yang sini kita ganti dengan D1, D2, 3. Jadi otomatis kalau kita mau cari X, kalau kita mau cari variabel X, variabel X yang ini, maka yang di sini, yang ini digantikan dengan D1, D2, D3. Oke, jadinya di sini saya tulis D1, D2, D3. Lalu sini B1, B2, B3. Yang sini C1, C2, C3. Lalu teman-teman tinggal ulangi dua yang di depan ini. Dua yang ini nih. Yaitu D1, D2, D3, B1, B2, B3. Oke, tinggal dikalikan buat saja. Nah, lalu yang di bawah ini, yang tadi tuh A1, determinan koefisien determinan tadi itu A1, B1 C1, A2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Lalu teman-teman ulangi. Ini A1, A2 A3, B1 B2 B3. Seperti itu. Nah, kalau mau cari Y, ya teman-teman ubah sekarang bagian yang B di sini merupakan koefisien Y-nya digantikan dengan yang di sini. Oke. Jadinya itu kita dapatkan itu determinan Y per koefisien determinannya. Jadi di sini kan A1, A2, A3-nya tetap, lalu bagian B-nya diganti dengan D1-nya. D1, D2, D3. Lalu sini C1, C2, C3. Ya, tinggal teman-teman tambahkan saja. Ini A1, A2, A3, D1, D2, D3. Lalu dibagi dengan koefisien tadi tuh yang sama, yaitu A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Oke. Lalu A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, sekarang kalau mendapat Z berarti ya sama DZ per D. Oke, jadi kalau DZ berarti koefisien yang variabel Z-nya digantikan. Nah, kita punya koefisien di sini itu adalah C1, maka C1-nya ini digantikan dengan D1, D2, D3. Oke, jadinya itu adalah A1, A2, A3-nya tetap, B1, B2, B3-nya tetap, lalu di sini D1, D2, D3. Kemudian kita pakai garis putus-putus. Oke, saya sudah pakai spidol hitam, tidak jadi masalah. Ya, ini kita tambah 1, A2, A3, B1, lalu B2, B3. Lalu dibagi dengan yang sama juga A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Oke. Lalu sini A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, jadi dengan demikian untuk mendapatkan X, Y, Z, kita cukup mencari bagian ini saja teman-teman, yaitu determinan D
atau koefisien determinannya dx, dy, dan dz. 4 saja teman-teman. Oke. Jadi kita mencari d, nilai d, nilai dx, nilai dy, dz. Nah, nanti baru kita bagi dx dengan d, dy dengan d, dz dengan d. Oke. Nah, sebagai contoh kita akan menyelesaikan persoalan berikut x tambah y tambah z sama dengan 1, x tambah 2y tambah 3z sama dengan 5, 3x tambah 2y kurang z sama dengan negatif 3. Oke, dengan metode ini, gunakan metode determinan. Oke. Nah, nanti kita ubah dulu penulisan ini. Oke, dalam bentuk matriks. Kalau kita ubah, maka di sini jadinya adalah kita tulis di sini koefisiennya 1. Yang ini y koefisiennya juga 1, z-nya juga 1. Yang sini di bawahnya itu adalah 1. Yang sini 2, yang sini 3. Oke, sedangkan yang di sini 3, yang di sini 2, yang di sini negatif 1. Oke, ini x, y, dan z. Lalu yang di sini 1, 5, dan negatif 9. Oke. Nah, sekarang kita tugas adalah mencari nilai d. Nilai d itu dapat dari yang ini nih. Ini sebagai koefisien determinannya. Jadi nilai d kita cari. Oke. Jadi kalau nilai d berarti determinan dari 1, 1, 3. Oke, 1, 1, 3 yang dapat dari mana ini? Saya ulangi, 1, 1, 3 yang ini nih. Kita punya koefisien dari x-nya. 1, 1, 2 koefisien dari y-nya, 1, 3, negatif 1 koefisien dari x-nya. Seperti itu. Lalu sini 1, 2, 2. Kemudian 1, 3, negatif 1. Kemudian kita tambahkan. Ya, tambahkan 1, 1, 3. Tambahkannya ini ya teman-teman. Ya ini. Ya ini. Kita tambahkan. Kemudian ya ini juga kita tambahkan. Di sini. Oke. Jadinya adalah 1, 2, 2. Oke. Sekarang kita kalikan hasilnya. Ini 1 kali 2 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Tambah 3 kali 3 kali 1 hasilnya adalah 9. Tambah 1 kali 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Kurang yang di sini 1 kali 1 kali negatif 1 adalah negatif 1. Yang di sini 1, 3, 2 hasilnya adalah dikurang, hasilnya 6 tapi mesti dikurangi. Oke. Nah, sekarang yang di sini juga 1 kali 2 kali 3 hasilnya adalah 6, berarti kurang 6. Nah, oke, jadi sini tambah, sini kurang. Oke. Nah, ini kita bisa batalkan. Yang 2 dan negatif 2 kan 0. Oke, kita batalkannya ini. Oke, 0. Lalu kita dapatkan di sini 9 tambah 1 ini kan jadi tambahkan. Min 6 kurang 6 min 12. Dapatnya adalah dapat 10 kurang 12 sama dengan negatif 2. Nah, sekarang tinggal cari dx, dy, dz. Nah, sekarang determinan x berarti kita gantikan yang bagian di sini dengan 113 dengan 15 negatif 9. 15 negatif 9. Kemudian 122. Kemudian 13 negatif 1. Kita double 15 negatif 9. 122. Oke, sama dengan ya, saya pakai yang biru aja. Oke, kita kalikan 1 kali 2 kali negatif 1 dapatnya negatif 2. 1 kali 3 hasilnya adalah 3 kali negatif 9 berarti negatif 27. Tambah 1 kali 5 kali 2 hasilnya 10 kurang 1 kali 5 kali negatif 1 negatif 5 ya. Oke. Lalu 1 kali 3 kali 2 dapatnya 6 dan 1 kali 2 kali negatif 9 dapatnya adalah negatif 18. Jadi sama dengan negatif 2 kurang 27
tambah 10 tambah 5 kurang 6, ya ini positif 18. Hasilnya ya ini negatif 29 tambah 15 tambah 12. Negatif 29 ditambah dengan berapa teman-teman? Ditambah dengan 27 sama dengan negatif 2. Oke. Nah, kita punya dx nya sama dengan negatif 2. Sekarang untuk dy nya, berarti kalau dy berarti yang ini kita gantikan dengan 15 negatif 9. Jadi sini 1 13, lalu yang di sini 15 negatif 9, lalu yang 13 negatif 1 nya tetap. Oke, 13 negatif 1, lalu kita hapus yang ini, kita tipis-tipis. Oke, pembatas. Nah sini kita ulangi 13 15 negatif 9. Oke. Kita dapatkan yang di sini 1 kali 5 kali negatif 1 negatif 5 tambah 1 kali 3 kali 3 9. 1 kali 1 kali negatif 9 ya negatif 9 kurang. Oke. Arahnya kan berlawanan berarti kurang ya. 1 kali 1 1 kali negatif 1 negatif 1. Kemudian 1 kali 3 kali negatif 9 dapatnya adalah negatif 27 kurang 1 kali 5 kali 3 hasilnya adalah 15, sehingga dapatnya adalah ini negatif 5. Ini langsung coret aja, positif 1 tambah 27 kurang berapa nih teman-teman? Dikurang 15. Oke, dapatnya adalah yang ini dengan ini dapatnya negatif 20, yang ini dengan ini dapatnya 28, sehingga hasilnya adalah 8. Oke, ini dapat dy nya. Sekarang oke, untuk dz nya berarti kita perhatikan dz nya berarti yang bagian z nya kita ganti yang 1 3 negatif 1 kita ganti dengan 1 5 dan negatif 9. Jadi 1 1 3 nya tetap, kemudian 1 2 2 nya tetap, lalu kemudian 1 5 negatif 9, 1 5 negatif 9. Kemudian kita tulis ulang 1 1 3 1 2 2 sama dengan ya kita buat ya, ini dikalikan 1 kali 2 kali min 9 min 18 tambah 1 kali 5 kali 3 hasilnya 15. 1 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Jadi sebenarnya 1 kali 1 kali 2 ya. Kurang 1 kali 1 kali negatif 9 dapatnya adalah negatif 9. Kurang 1 kali 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian dikurang 1 kali 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kita dapatkan sini min 18 gitu ya. Lalu ditambah dengan ya ini kan 17. Ini tambah 9 kurang 16. Oke. Ini kan dapatnya adalah berapa teman-teman? Min 1. Lalu tambah 9 kurang 16. Sama dengan ini kan dapat 8 kurang 16 sama dengan min 8. Ini dz. Jadi kita dapatkan dx d nya itu sama dengan negatif 2, dx nya sama dengan negatif 2, dy sama dengan 8, dz nya sama dengan negatif 8, sehingga kita punya x itu sama dengan dx per d. Oke, dx nya negatif 2, d nya negatif 2, hasilnya adalah 1. Y nya sama dengan dy per d. D nya itu adalah 8, per d nya itu negatif 2, dapatnya negatif 4. Z nya sama dengan d
Z per D. Z nya itu negatif 8 per D nya negatif 2, hasilnya adalah 4. Nah sekarang kita akan main cross check apakah X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 4, dan Z sama dengan 4 memenuhi persamaan tadi kasih. Nah kita pakai persamaan 1 saja, yaitu persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Oke, X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Oke, kita masukkan X nya dengan yang tadi kita dapatkan, yaitu 1 tambah Y nya negatif 4 tambah Z nya itu 4. Oke, kita lihat ya, ini kan 0, sisa 1 tambah 0 yaitu 1, dia sama saja. Oke, berarti memenuhi, sehingga kita punya himpunan penyelesaian X, Y, Z itu sama dengan 1, negatif 4, 4.